Pernahkah kalian merasa khawatir dengan orang tua kita yang sering buang air kecil tanpa disadari? Jangan khawatir, di video kali ini kita akan membahas tentang inkontinensia urin pada lansia. Penyebabnya, gejala, serta cara mengatasinya, dan tentu saja kita akan menghadirkan informasi dengan sedikit humor agar tetap menyenangkan. Jadi, pastikan nonton sampai akhir karena banyak orang yang menonton hanya 10 detik atau 20 detik lalu komentar kalau video ini tidak informatif. Jangan jadi mereka. Ayo kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Sheikh Muhammad Syafiqul Islam dan Anda sedang menonton The Cure Home Remedy. Hari ini kita akan membahas tentang masalah yang sering dihadapi oleh lansia, yaitu inkontinensia urin. Ayo, mari kita cari tahu lebih dalam. Penuaan otot dasar panggul. Seiring bertambahnya usia, otot-otot di sekitar kandung kemih dan uretra melemah, sehingga sulit untuk menahan urin. Ini adalah alasan utama mengapa lansia sering mengalami inkontinensia. Infeksi saluran kemih. Infeksi pada saluran kemih dapat menyebabkan iritasi dan keinginan mendesak untuk buang air kecil. Lansia lebih rentan terhadap infeksi ini karena perubahan dalam sistem kekebalan tubuh mereka. Penyakit seperti diabetes, stroke, atau penyakit Parkinson dapat mempengaruhi fungsi kandung kemih dan saraf yang mengontrolnya, sehingga menyebabkan inkontinensia. Obesitas, kelebihan berat badan memberikan tekanan tambahan pada kandung kemih dan otot-otot di sekitarnya, yang bisa menyebabkan kebocoran urin. Pada pria, operasi prostat dapat merusak otot atau saraf di sekitar uretra, sehingga menyebabkan masalah kontrol urin. Kebocoran urin saat batuk atau tertawa. Inkontinensia stres terjadi ketika ada tekanan pada kandung kemih, seperti saat batuk, bersin, atau tertawa. Keinginan mendadak untuk buang air kecil. Inkontinensia urgensi ditandai dengan dorongan mendadak dan kuat untuk buang air kecil, yang seringkali diikuti oleh kebocoran. Sering bangun di malam hari. Nokturia adalah kondisi di mana seseorang sering bangun di malam hari untuk buang air kecil. Tidak sempat ke toilet. Kebocoran urin karena tidak sempat mencapai toilet adalah tanda umum inkontinensia pada lansia. Urin menetes setelah buang air kecil. Urin yang menetes setelah buang air kecil menunjukkan bahwa kandung kemih tidak sepenuhnya kosong. Kelelahan otot dasar panggul. Melemahnya otot dasar panggul dapat menyebabkan inkontinensia karena otot-otot ini penting untuk menahan urin. Sakit atau tidak nyaman saat buang air kecil. Rasa sakit atau tidak nyaman bisa menjadi tanda adanya infeksi atau kondisi medis lainnya yang mempengaruhi kandung kemih.
sering buang air kecil dalam jumlah sedikit. Inkontinensia overflow terjadi ketika kandung kemih dapat dikosongkan sepenuhnya sehingga menyebabkan kebocoran urin dalam jumlah kecil. Mengalami kebocoran saat beraktivitas. Kebocoran urin saat beraktivitas fisik menunjukkan adanya masalah dengan kontrol kandung kemih. Kesulitan memulai buang air kecil. Kesulitan memulai buang air kecil bisa menjadi tanda adanya masalah dengan saluran kemih atau otot-otot yang mengontrolnya. Sekarang, makanan yang menyebabkan lebih parah inkontinensia urin pada lansia. Kafein, minuman berkafein seperti kopi dan teh dapat mengiritasi kandung kemih dan meningkatkan produksi urin. Makanan pedas. Makanan pedas dapat mengiritasi kandung kemih dan menyebabkan keinginan mendadak untuk buang air kecil. Minuman berkarbonasi. Soda dan minuman berkarbonasi lainnya dapat meningkatkan tekanan pada kandung kemih. Coklat. Coklat mengandung kafein dan theobromine yang dapat merangsang kandung kemih. Buah-buahan asam. Buah-buahan seperti jeruk, lemon, dan tomat dapat mengiritasikan kandung kemih. Gula dan pemanis buatan. Gula dan pemanis buatan dapat memperburuk gejala inkontinensia pada beberapa orang. Susu dan produk olahannya. Produk susu dapat meningkatkan produksi urin pada beberapa orang. Makanan asin. Makanan tinggi garam dapat meningkatkan keinginan untuk minum, sehingga meningkatkan produksi urin. Makanan olahan. Makanan olahan sering mengandung bahan tambahan yang dapat mengiritasi kandung kemih. Makanan yang baik. Air putih. Minumlah air putih yang cukup untuk menjaga fungsi kandung kemih yang sehat. Buah-buahan segar. Buah-buahan seperti apel, pir, beri baik untuk kesehatan kandung kemih. Sayuran hijau, green leafy vegetable. Sayuran hijau seperti bayam dan brokoli kaya akan serat dan nutrisi yang baik untuk kandung kemih. Yogurt. Yogurt mengandung probiotik yang dapat membantu menjaga kesehatan saluran kemih. Ikan berlemak. Ikan berlemak seperti salmon kaya akan omega 3 yang baik untuk kesehatan kandung kemih. Kacang-kacangan. Kacang-kacangan seperti almond dan kenari kaya akan serat dan nutrisi. Teh herbal. Teh herbal seperti teh chamomile dapat membantu meredakan iritasi pada kandung kemih. Biji utuh. Biji utuh seperti oat dan quinoa baik untuk kesehatan pencernaan dan kandung kemih. Air kelapa muda atau air kelapa. Air kelapa dapat membantu menjaga keseimbangan elektrolit dan hidrasi. Biji rami. Biji rami kaya akan serat dan omega 3 yang baik untuk kesehatan kandung kemih. Pencegahan dan tips mengatasinya. Latihan Kegel. Latihan Kegel dapat memperkuat otot dasar panggul dan membantu mengontrol urin. Menjaga berat badan ideal. Menjaga berat badan yang sehat dapat mengurangi tekanan pada kandung kemih. Mengatur pola makan.
menghindari makanan dan minuman yang mengiritasi kandung kemih, mengatur jadwal buang air kecil. Mengatur jadwal buang air kecil yang teratur dapat membantu mengontrol kebocoran. Mengelola stres. Stres dapat memperburuk gejala inkontinensia. Jadi penting untuk mengelola stres dengan baik. Konsumsi cairan yang cukup. Minumlah air putih yang cukup untuk menjaga hidrasi tanpa berlebihan. Menghindari angkat berat, menghindari aktivitas yang memberi tekanan berlebihan pada kandung kemih. Menggunakan bantalan inkontinensia. Bantalan inkontinensia dapat membantu menangani kebocoran urin. Menghindari sembelit. Sembelit dapat menambah tekanan pada kandung kemih. Jadi penting untuk menjaga kesehatan pencernaan. Konsultasi dengan dokter. Jika gejala inkontinensia berlanjut, konsultasikan dengan dokter untuk mendapatkan perawatan yang tepat. Jangan lupa, masalah inkontinensia urin pada lansia bukanlah sesuatu yang harus dihadapi sendiri. Mari kita dukung orang tua kita dengan memberikan perawatan dan perhatian yang mereka butuhkan. Jika Anda atau orang yang Anda kenal mengalami masalah ini, tontonlah video ini sampai akhir untuk mendapatkan informasi lengkap dan bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami The Cure Home Remedy. Sampai jumpa di video berikutnya. Ya teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.